Sementara itu, KPK juga siap menghadapi Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangka yang disandangnya. Ketua KPK Setio Budianto optimis pihaknya bakal memenangkan gugatan pra-peradilan tersebut. Ditemui di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa 14 Januari, Setio menilai KPK sudah melakukan penetapan tersangka terhadap Hasto sesuai dengan prosedur. Pihaknya pun siap jika diminta pembuktian. Menurut Setio, alat bukti yang dimiliki mampu menjelaskan Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan. Namun dia enggan mengungkapkan bukti-bukti yang akan dapat menguatkan KPK di persidangan. Alat bukti tersebut akan dibuka saat sidang digelar. Sebelumnya, pengacara Hasto, Patra M. Zen, juga mengatakan tujuan pra-peradilan untuk lebih dulu menguji status tersangka Hasto yang disematkan KPK. Oleh karena itu, pihaknya meminta lembaga anti rasuah tersebut menunda pemeriksaan Hasto selanjutnya. Namun, permintaan itu ditolak KPK. Rencananya, sidang pra-peradilan Hasto akan berlangsung 21 Januari mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fokus kepada itu, tapi fokus kepada perkara yang sedang. Oke, Pak, cukup. Terkait Pak Hasto yang Nama. saya Rizky dari Nila.com, Pak. Rizky. Podcast Gosip Paling, Pak. Ini saya pengen nanya, Pak Hasto menyiapkan 1000 pengacara buat mengawal proses hukum ini. Bagaimana tanggapan KPK? Antar lagi kan minggu depan udah mau ada pra-peradilan. Ya. Apakah KPK yakin bisa menang dari pra-peradilan itu? Terus untuk kedepannya, ketika di pengadilan nanti, apakah kemungkinan vonis hakim nanti di Tipikor itu bakal membuktikan Pak Hasto bersalah atau tidak? Bagaimana mempersiapkan melawan 1000 pengacara tadi? Ya pastinya kalau kita bicara mau berapapun pengacara kemudian yang mendampingi pihak tersangka itu kan hak ya, gitu. Tapi kan segala sesuatunya kami ini mempersiapkan diri hanya dari sisi bukti permulaan yang cukup, karena di dalamnya ada unsur alat bukti. Nah, berapapun yang pertama sudah saya jawab, gitu. Itu hak daripada tersangka mau didampingi berapapun, tapi sekali lagi kami juga punya aturan, kami juga prosedur. Ibarat kata betul-betul didampingi berapa pengacara, pastinya daya tampung sini kan terbatas juga. Pasti yang bisa naik adalah pengacara terbatas, mungkin pimpinan daripada pengacara tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, masalah pra-peradilan yang diajukan. Prinsipnya kami semua ini yakin, optimis, gitu. Bagaimana kita menghadapi permohonan atau gugatan daripada seorang tersangka mengajukan pra-per, kemudian kami pesimis. Enggak dong, kami semuanya optimis, kami yakin, ya. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita punya tim, yaitu ibarat kata ini pembuktian secara formil kita sudah siapkan, gitu. Apalagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang material juga, misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan. Tapi pra-peradilan kan urusannya hanya terkait masalah administrasi atau formil. Kemudian ya sama, bagaimana nanti terkait masalah persidangannya, gitu ya, putusannya seperti apa. Kami juga akan berusaha membuktikan, gitu, bahwa peristiwa, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh HK terhadap penyuapan, perbuatan penyuapan dan perintangan itu peristiwanya ada, dan itu adalah melanggar hukum, gitu ya. Tapi dengan banyaknya kuasa hukum, kita melihatnya itu sebagai intimidasi Ya sepertinya saya merasa sama sekali tidak ada intimidasi, gitu. Penyidik biasa-biasa saja semuanya, gitu. Toh juga nanti pada saat melakukan pemeriksaan berhadapan dengan tersangka, berhadapan dengan penasihat hukumnya, itu kan ya terbatas, gitu. Jadi sama sekali tidak ada rasa intimidasi, intervensi dan lain-lain. Karena apa? Kami yakin yang kami lakukan adalah prosedural, profesional dan proporsional, gitu. Jadi kalau kami sudah melakukan seperti itu, apalagi, gitu, yang kami khawatirkan. Tidak ada lagi kekhawatiran, semuanya kita lakukan sesuai dengan
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.